Selamat pagi, siang, malam semua yang menonton dari presentasi ini. Hari ini akan saya berikan materi tentang mengenal dan menangani bencana gerakan tanah, khususnya di Indonesia, di mana dalam slide ini kita bisa lihat berbagai macam kejadian gerakan tanah yang telah terjadi di Indonesia yang sering kita dengar, namun sepintas lalu. Tapi bencana seperti ini dapat terjadi di berbagai skala dan berbagai kecepatan jadinya. Ya. Langsung saja slide berikutnya. Nah, pendahuluan saja. Kita pendahuluan di sini. Di gambar ini telah saya sajikan beberapa contoh kejadian, khususnya di Malaka, Kabupaten Malaka, di mana bencana alam seperti gerakan tanah, terutama longsor, terjadi pada berbagai skala dan kecepatan. Telah saya sebutkan sebelumnya. Ya, saya ulangi lagi, di mana bencana alam seperti gerakan tanah, terutama longsor, itu dapat terjadi pada berbagai skala dan kecepatan. Di alam sendiri, banjir dan longsor itu sering terjadi hampir bersamaan, dan disebabkan oleh hujan yang sangat lebat, yang di dalam gerakan tanah disebut sebagai unsur pemicu. Untuk meminimalkan kerugian akibat bencana tersebut, maka dilakukan usaha untuk mengenal tanda-tanda yang mengawali gerakan tanah ini, atau disebut dengan mitigasi. Nah, di sini dapat kita lihat berbagai kejadian, contoh di Melaka yang terjadi di sekitar kita, mungkin saja di tempat-tempat lain yang mungkin kita tidak tahu, tidak dipublikasikan dalam media sosial maupun dalam berita, tapi secara langsung dapat kita temui sekitar kita. Contoh ini lokasinya di Kecamatan Koba Lima Timur, Jalan Sabuk Perbatasan Indonesia Timur Leste. Sedangkan di sini di ruas Jalan Weliman di Urufoho di sekitaran Embung Benahe, ini dapat kita lihat faktor-faktor seperti ini yang bisa saja selain sebagai bencana untuk kita, untuk transportasi juga sangat berpengaruh, seperti merusak jalan, seperti ini kan, merugikan ekonomi, sebagainya. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, sini juga saya ambil contoh yang kejadian besar ini, di mana ini banjir bandang dan longsor, itu di mana setelah dijelaskan sebelumnya, di mana banjir dan longsor sendiri kadang dan sering, bukan kadang, sering terjadi bersamaan, hanya sebagai pemicu. Ini lokasi banjir ini di Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 1 Januari 2020 lalu. Tentu saja sangat merugikan kita. Oleh karena itu perlu namanya mitigasi itu sendiri. Nah, awali dengan kita mengetahui bagaimana proses di permukaan bumi itu sendiri seperti apa, proses apa saja yang terjadi.
Nah, di sini saya beri tanda merah ini lereng sebagai salah satu kenampakan paling penting. Ini lereng. Nah, dia merupakan penampakan penting di dalam bentangan alam, di mana di dalam waktu yang panjang, akan berevolusi dan material permukaan pada lereng akan bergerak turun karena gaya gravitasi, sehingga faktor-faktor dinamik terus pembentukan bentang alam dapat kita bedakan menjadi faktor pasif dan faktor aktif. Dalam gambar ini ya ambil dari Kempy dan Mikir tahun 1989. Nah, di sini dapat kita lihat yang diberi bulatan warna merah merupakan faktor dinamik aktif, sedangkan yang bulatannya diberikan berwarna biru merupakan faktor dinamik pasif. Di sini kita lihat faktor aktif di sini itu erat kaitannya itu dengan agen erosi, iklim, aksi biologi, tektonika aktif. Itu sangat erat itu dengan agen erosi. Sedangkan pada yang biru itu pasif, berkaitan erat dengan keadaan lapisan bawah permukaan dan produknya itu di bagian permukaan. Hal ini dipengaruhi oleh jenis litologi batuan nomor 5. Litologi batuan, kemiringan perlapisannya, arah miringnya kemana dan sebagainya dapat kita kaji secara geologi lebih lanjut. Dan lapisan itu apakah tegak, miring, ataupun mendatar. Strukturnya itu kita lihat sini itu nomor 6. Nah, struktur ini. Struktur di sini banyak terdapat rekan kah, seperti apa. Dan posisinya di permukaan itu nomor 7. Itu diberi lingkaran nomor 7 biru itu. Isinya di bentangan alam itu pada lembah, tebing, ataupun pada puncak. Nah, dari kedua faktor ini, aktif dan aktif ini dapat mengakibatkan batuan akan mengalami degradasi menjadi tanah. Peristiwa ini biasa disebut sebagai pelapukan atau weathering, dan di mana pelapukan itu sendiri dapat berlangsung secara fisik maupun kimiawi. Akibat pelapukan ini sendiri itu membuat daya kohesi batuan menjadi berkurang, dan jika tanah tersebut berada pada suatu lereng dan akibat gaya gravitasi maka akan bergerak ke bawah. Tanah tersebut akan bergerak ke bawah, baik secara perlahan maupun secara cepat, seperti translasi, debris flow, rock felling, dan lain sebagainya. Selanjutnya oleh agen transport itu air. Agen transport di sini kita kenal itu air ataupun angin. Tanah tersebut akan diangkut ke tempat yang lebih jauh sebagai sedimen. Sungai ke diangkat lebih jauh, diangkut ke tempat yang lebih jauh sebagai sedimen. Kita lanjut ke klasifikasi gerakan tanah. Di sini saya berikan gambar, ada 4 contoh. Ada jatuhan, ada aliran, ada longsoran, ada amblesan,
Secara umum seperti ini kita lihat gambar-gambar sini saya tidak kasih dalam bentuk gambar low seperti vektor dan lain-lain. Ini saya kasih dalam bentuk kejadian yang ada di sekitar kita dan kejadian. Nah, pada suatu lereng tidak akan terjadi gerakan tanah oleh satu faktor saja. Hampir seluruh gerakan tanah terjadi karena penyebab yang kompleks. Dan waktu lereng yang curam itu ada gaya gravitasi secara terus-menerus akan menarik ke bawah. Lereng yang curam itu akan sepanjang lereng yang curam itu sehingga gaya gravitasi akan secara terus-menerus menarik ke bawah sepanjang lereng curam tadi itu. Dan airnya itu selalu meresap ke dalam tanah air. Itu faktor pemicu juga. Telah saya jelaskan di awal. Kemudian datanglah faktor pemicu gerakan tanah, misalnya hujan yang lebat, terus gempa bumi, tiba-tiba manusia membuka jalan tanpa adanya perhitungan yang matang dan lain-lain sebagainya. Di sini tipe-tipe gerakan tanah itu dapat kita lihat itu adalah jatuhan. Jatuhan di sini terjadi bila suatu massa batuan pada suatu ketinggian terpisah dari batuan induknya. Bisa oleh karena kekar atau join, bidang perlapisan, jatuh bebas, dan setelah mengenai tanah, massa batuan tersebut akan menggelinding. Bukan pembukaan jalan yang tanpa perhitungan yang bagus seperti ini kan bisa merusak konstruksi jalan dan sebagainya, merugikan ekonomi, jalan hambat perjalanan hingga korban jiwa. Pemicu kejatuhan ini juga bisa karena hujan lebat, gempa bumi, dan beberapa penyebab lain. Sedangkan aliran sendiri adalah gerakan tanah yang berperilaku seperti fluida, seperti cairan. Material yang mengalir itu bisa berukuran bongkah sampai dengan lempung, dengan atau tanpa kandungan air. Sedangkan longsoran itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sedangkan amblesan atau subsiden ini itu dapat kita lihat di gambar, merupakan tanah bergerak ke bawah oleh kompaksi sedimen ya di bawah permukaan, atau pemompaan air jika kita memompa air yang berlebihan, atau pompaan minyak atau karena rongga di bawah tanah seperti daerah-daerah karst. Jadi bukan karena tektonika atau vulkanisme. Bisa saja. Sedangkan yang saya janjikan akan jelaskan berikutnya itu longsoran. Longsoran itu dibedakan menjadi dua, longsoran rotasional dan longsoran planar. Nah, longsoran rotasional inilah yang umum dijumpai dan sering kita jumpai di Indonesia. Sedangkan longsoran bergerak, sedangkan longsoran translasional terjadi pada bidang yang lemah, seperti bidang sesar, patahan, bidang kekar, lapisan yang kaya akan lempung, atau terjadi pada batuan keras berada di atas batuan yang lunak. Nah, dalam gambar ini, stabilitas lereng
stabilitas lereng pada longsoran rotasional yang dimana sering kita jumpai, dimana longsoran itu bergerak melalui bidang rotasional yang sumbunya sejajar, ini sumbunya sejajar dengan lereng batuan. Nah, pada keadaan tidak terjadi longsor, yang A, ini A, ini belum terjadi longsor, maka akan terjadi keseimbangan antara driving force terhadap resisting force. Keseimbangan terjadi, masih seimbang nih. Jika driving force-nya ini lebih besar dari resisting force, maka terjadilah longsor. Ini, maka bagian kepala head of slide, ini head of slide, bagian kepala akan turun pada bagian 2, turun. Dan pada bagian 2 akan terangkat. 2 ini akan terangkat ke sini. Setelah terjadi longsor, pada kepala terbentuk cekungan. Air terakumulasi dan air tersebut meresap ke dalam hingga kepala menjadi tidak stabil. Sehingga di atas kepala longsoran itu juga ini kita lihat meninggalkan tebing curam dibandingkan sebelum longsor. Ini karena sudah terjadi longsor, dia meninggalkan ini tebing yang curam. Nah, hal ini yang menyebabkan longsoran berulang kembali di tempat yang sama. Sekarang kita masuk ke pemicu gerakan tanah. Gangguan yang merupakan pemicu gerakan tanah merupakan proses alami atau non-alami ataupun kombinasi antara keduanya, yang secara aktif itu dia akan mempercepat proses hilangnya kestabilan pada suatu lereng. Jadi pemicu ini dapat berperan dalam mempercepat peningkatan gaya pergerakan atau daya luncur atau driving force yang saya jelaskan tadi. Itu mempercepat pengurangan gaya penahan atau resisting force yang sudah saya jelaskan juga tadi sebelumnya, ataupun sekaligus mengakibatkan keduanya. Nah, ini secara umum ada 3: air hujan, getaran, dan aktivitas manusia. Ini akan saya jelaskan satu-satu, di mana hujan itu memicu sebagai pemicu yang bersifat alamiah. Sedangkan getaran-getaran dapat bersifat alamiah seperti gempa bumi, ataupun non-alamiah seperti ledakan atau getaran lalu lintas. Aktivitas manusia itu seperti penggalian atau pemotongan pada lereng dan pembebanan dan sebagainya. Pada hujan sendiri, kita tahu hujan itu mempunyai curah hujan tertentu dan dapat berlangsung, dapat periode dan waktu tertentu juga dalam suatu daerah, hingga air yang dicurahkan dapat meresap ke dalam lereng dan mendorong massa tanah untuk longsor. Secara umum itu di Indonesia
terdapat dua tipe hujan pemicu longsoran, yaitu tipe hujan deras dan tipe hujan normal, tapi berlangsung lama. Hujan deras ini adalah hujan yang dapat mencapai 70 mm per jam atau lebih dari 100 mm per hari. Tipe hujan deras ini hanya akan efektif memicu longsor pada lereng-lereng yang tanahnya mudah menyerap air, misalnya pada lempung pasiran atau tanah pasir. Sedangkan pada kejadian longsoran Purworejo dan Kulon Progo yang kita ambil contoh ya, untuk hujan normal dalam waktu yang lama itu, di situ kita tahu kejadian longsoran di Purworejo dan Kulon Progo itu pemicunya itu hujan selama 3 hari. Bayangkan saja, dengan kondisi lerengnya tertutup oleh tanah lempung pasiran, hujan deras, sedangkan pada getaran pemicu longsoran itu sendiri, itu dia melemahkan atau memutuskan hubungan antar butir partikel penyusun tanah pada lereng. Dia itu melemahkan, bahkan memutuskan. Jika terjadi getaran itu berperan dalam menambah gaya penggerak dan sekaligus mengurangi gaya penahan. Ya, jadi itu kan kita sudah jelaskan. Jadi getaran berperan itu dalam menambah gaya penggerak dan sekaligus mengurangi gaya penahan. Contoh getaran memicu longsoran adalah getaran gempa bumi yang diikuti dengan peristiwa likuifaksi, seperti yang kita lihat di Palu itu sendiri. Mana likuifaksi itu sendiri terjadi apabila pada lapisan pasir atau lempung jenuh air terjadi getaran yang periodik, hingga pengaruh getaran tersebut akan menyebabkan butiran-butiran pada lapisan saling menekan dan kandungan airnya pun mempunyai tekanan yang besar terhadap lapisan di atasnya. Akibat peristiwa tersebut, lapisan di atas akan seperti mengambang. Dengan adanya getaran tersebut mengakibatkan perpindahan mata di atasnya dengan cepat, hingga tanah tersebut akan memiliki sifat seolah-olah seperti air, likuifaksi. Sedangkan pada aktivitas manusia itu, ini saya berikan overthinking itu tanpa berpikir dalam melakukan sesuatu. Kalau penggunaan lahan juga berperan penting dalam memicu terjadi longsor. Kita tahu itu pembukaan hutan sembarangan, penanaman jenis pohon yang terlalu berat dengan jarak tanam terlalu rapat, nah, itu juga memicu pemotongan tebing atau lereng untuk jalan atau untuk rumah di tebing atau lereng, yang kita harus memotong untuk mendatarkan tebing tersebut, lereng tersebut yang sering kita jumpai di daerah yang longsor. Kita lanjut. Upaya pemantauan dan mitigasi gerakan tanah. Potensi gerakan tanah dapat kita minimal dengan beberapa langkah. Itu identifikasi zona yang rentan bergerak, identifikasi faktor kunci penyebab gerakan tanah, menerapkan rekayasa untuk meminimalkan pemicu atau pengaruh pemicu, perkuat lereng. Meskipun suatu lahan atau kawasan berdasarkan kondisi alamnya rentan atau berpotensi untuk bergerak atau longsor, potensi gerakan tanah ini harus kita minimalkan dengan cara-cara tersebut. Saya jelaskan satu-satu. Di sini pertama itu identifikasi zona yang rentan bergerak. Nah, ini merupakan langkah awal dalam tahap pencegahan atau pengendalian gerakan tanah. Identifikasi zona rentan ini kita lakukan dengan cara
menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mengontrol gerakan tanah itu. Nah, hasil dari penyelidikan ini kemudian akan kita analisis secara terpadu. Lalu kita gambarkan. Biasanya kita akan gambarkan dalam peta sebaran zona-zona dengan tingkat kerentanan yang bervariasi. Nah, lalu tingkat kerentanan gerakan tanah ini kita bedakan kelasnya. Ada yang tinggi, menengah, sedang, atau menengah, rendah, atau sangat rendah. Nah, di sini saya berikan contoh peta zona kerentanan gerakan tanah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Semakin tinggi tingkat kerentanan suatu zona, berarti semakin besar pula kemungkinan terjadi gerakan tanah. Begitupun sebaliknya. Nah, dengan diketahuinya variasi ini, tingkat kerentanan di suatu wilayah atau daerah terhadap gerakan tanah ini, maka kita dapat menyusun strategi pencegahannya dan penanggulangannya secara lebih efektif. Misal nih, upaya memperkuat lereng hanya diprioritaskan pada zona dengan tingkat kerentanan yang tinggi saja. Sedangkan untuk zona dengan tingkat kerentanan menengah cukup dilakukan dengan penanaman vegetasi yang bersifat memperkuat lereng. Jadi akhirnya dapat ditetapkan zona mana yang aman untuk dikembangkan dan zona mana yang harus diproteksi. Jadi kita harus paham betul dasar untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Pemerintah sebagai pengelola suatu wilayah itu harus mempunyai zona kerentanan seperti di Banyumas ini. Seperti ini kan kejadian-kejadian di titik-titik hitam ini kan menunjukkan lokasi titik gerakan tanah. Nah, di warna merah ini kan kita sudah tahu di zona-zona merah ini kan yang harus kita perkuat dan sebagainya kan. Ini kan rawan, jarang terjadi, rendah. Dalam ini keterangan petanya ini ditulis rendah kali ini. Menengah ini, yang menengah ini kan cukup ya. Saya bilang sebelumnya, vegetasi saja bisa lah untuk mengurangi perkos. Berikutnya itu identifikasi faktor kunci penyebab gerakan tanah. Identifikasi zona rentan bergerak menggunakan langkah-langkah awal dalam tahapan pencegahan atau pengendalian gerakan tanah. Awalnya itu kita harus identifikasi dulu. Identifikasi zona rentan ini kita lakukan dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor pengontrol gerakan tanah. Hasilnya akan kita analisis secara terpadu seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu kita akan identifikasi faktor kunci penyebab gerakan tanah. Nah, faktor kunci merupakan faktor yang paling signifikan dan paling berpengaruh terhadap proses terjadinya gerakan tanah. Seringkali merupakan faktor yang paling sensitif untuk bereaksi terhadap perubahan ekosistem. Identifikasinya faktor kunci ini sangat penting sehingga kita dapat menetapkan teknik atau rekayasa untuk mencegah atau mengendalikan tanah hingga hasilnya efektif. Nah, identifikasi ini dilakukan dengan cara menyelidiki kondisi, sebaran, dan proses-proses yang dicurigai sebagai faktor penyebab gerakan tanah. Basis utama itu ini, geologi, hidrogeologi. Nah, yang kita korelasikan dengan hidrologi dan tata guna lahan.
pada bagian ketelitian, dalam penyelidikan ini juga kita harus menentukan ketelitian itu bergantung pada target atau produk yang ingin dicapai dari hasil penyelidikan itu sendiri. Untuk arahan kebijakan pengendalian kawasan di suatu wilayah provinsi minimal itu skala petanya itu 1:100.000. Sedangkan untuk wilayah kabupaten itu penelitiannya itu skala peta itu 1:50.000 hingga 1:25.000. Jadi ini yang harus kita perhatikan di provinsi dan di kabupaten itu, skalanya itu harus kita perhatikan. Nah, sebab berikutnya itu bagaimana menerapkan rekayasa untuk pencegahan atau pengendalian. Kita menerapkan. Nah, sebelum rekayasa diterapkan perlu kita lakukan terlebih dahulu penyelidikan guna mengetahui faktor kunci penyebab gerakan tanah tadi. Penyelidikan itu harus dilakukan secara detail. Nah, makanya diperlukan skala itu 1:10.000 hingga 1:100. Sehingga betul-betul detail dalam menentukan rekayasa apa yang tepat untuk kita lakukan di wilayah kabupaten atau provinsi itu. Nah, rekayasa yang dapat diterapkan untuk meminimalkan pemicu atau pengaruh pemicu atau untuk memperkuat lereng itu meliputi rekayasa teknis, rekayasa vegetatif, atau kombinasi dari keduanya. Nah, itu kita ambil kebijakan atau metode yang perlu atau metode yang akan kita lakukan untuk di suatu wilayah itu harus berdasarkan pada yang bisa dijelaskan dalam 2 poin A dan B tadi, di mana kita harus identifikasi zona yang rentan bergerak sehingga kita menghasilkan tingkat kerentanan gerakan tanah dengan zona-zona kerentanan tinggi hingga sangat rendah, seperti contoh peta kerentanan gerakan tanah tadi. Terus bagaimana kita mengidentifikasi faktor kunci penyebab gerakan tanah, lalu outputnya itu kita menentukan rekayasa yang diterapkan. Berikutnya, skala ruang dan waktu pemicu longsor dan banjir. Panjang ini yang dapat kita harus pahami bersama-sama, di mana berbagai peristiwa yang memiliki kaitannya dengan longsor dan banjir ini antara lain itu iklim, termasuk di dalamnya itu kejadian El Nino yang dapat mengakibatkan kekeringan atau curah hujan berlebihan di suatu daerah. Nah, curah hujan berlebihan di suatu daerah itu dari curah hujan biasa maka bisa memicu longsor atau banjir dari curah hujan biasa hingga hujan yang berlebihan, curah hujan tinggi dapat memicu itu longsor ataupun banjir. El Nino sendiri mempunyai siklus sampai 10 tahunan dengan pengaruh ruangan atau spasial sampai dengan ribuan kilometer persegi, dan kehadirannya bisa dipantau melalui satelit hingga bisa diduga kapan El Nino dengan curah hujan berlebihan di suatu daerah. Saat itu telah merupakan saat waspada longsor maupun banjir, dan saat itu juga harus waspada terhadap longsor maupun banjir. Wilayah Indonesia bagian selatan dan timur merupakan jalur gempa bumi yang juga bisa memicu longsoran. Ingat, siklus suatu gempa bumi bisa puluhan sampai ratusan tahun. Namun, saat terjadi hanya berlangsung beberapa menit saja, dan akibatnya itu
bisa mencakup daerah seluas ratusan kilometer, seperti di daerah Sengir. Nah, ini Prambanan terjadi gerakan tanah yang mengakibatkan di daerah kepala amblas setinggi 4 meter, dan di daerah itu yang saya jelaskan di awal mengalami kenaikan beberapa meter. Hal ini terjadi sesaat setelah gempa bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Oleh karena itu, dalam rangka upaya mitigasi bencana longsor dan banjir, perlu kiranya dipertimbangkan arti perbedaan dimensi dari setiap peristiwa tersebut untuk diletakkan di dalam kerangka skala waktu maupun skala ruang pemicunya. Jadi, yang penting itu bagaimana kita itu harus tahu poin-poin yang saya jelaskan di awal tadi. Pemicunya itu kita harus paham betul. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi zona rentan. Kemudian kita bagaimana mengidentifikasi faktor kunci penyebab gerakan tanah. Nah, itu harus punya ketelitian bahkan hingga 1:100 skala petanya, lebih detail, dan untuk provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan hingga desa. Nah, dari hasil identifikasi faktor kunci dan identifikasi zona dan kedetailan yang kita harapkan, maka kita dapat melakukan rekayasa sendiri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi singkat dalam video ini. Terima kasih juga untuk waktunya. Semoga dapat membantu kita untuk mengetahui dan mengenal bagaimana manfaat dari geologi, hidrogeologi, tata guna lahan yang baik, hingga bagaimana kita menerapkan rekayasa untuk mencegah atau mengendalikan gerakan tanah ini dari identifikasi faktor kunci dan identifikasi zona, dan memanfaatkan ilmu-ilmu bumian tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Berikut adalah literatur yang saya gunakan. Terima kasih.